Ini udah disuruh ya jam setengah 12 ikutin terus ya manis ya. Hai sana, bantu subscribe Uni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Uni. Ketemu lagi dalam warna-warni hidup. Oke, sana Uni yang manis. 2 bulan vakum, nggak ada acara, nggak ada kemana-mana. Ada juga sih kemana, tapi nggak terlalu jauh. Hari ini Uni ingin berbagi pengalaman Uni tentang operasi hemoroid atau yang lebih dikenal operasi ambeien. Jadi tanggal 8 kemarin Uni masuk rumah sakit, salah satu rumah sakit di Batam. Uni melakukan operasi, tapi sebelumnya udah check up. Memang harus dioperasi dikarenakan udah meradang, udah termasuk ke dalam tipe C hemoroidnya atau ambeiennya tersebut. Sakit Uni ini dibarengi dengan sakit perut. Nah, jadi dikarenakan sakit perut, akhirnya Uni juga nggak tahu apa hubungannya. Uni sering sakit perut yang di bagian rahim. Tapi sebelumnya Uni udah pernah cek. Uni udah cek ke dokter, udah berapa kali cek untuk sakit perutnya. Waktu itu udah nggak ada apa-apa lagi. Di podcast Uni sebelumnya ada penayangan juga tentang Uni pernah dulu tahun 2000 operasi laparaskopi. Itu tentang sakit yang perut nih. Habis itu nggak ada apa-apa lagi. Sekarang sakit perutnya itu timbul lagi. Dibarengi dengan hemoroid. Hemoroid ini tuh meradang. Ambeien ini tersebut meradang. Akhirnya memang diambil tindakan operasi. Pertama-tamanya itu kan ini kita cerita tentang rumah sakit tersebut dahulu ya, yang alhamdulillah walaupun Uni memakai BPJS, semuanya di cover sama BPJS. Alhamdulillah banget operasinya berjalan lancar, tapi memang untuk rasa sakit dari hemoroid itu sendiri itu tuh beda-beda orang rasa sakitnya. Nggak tahu juga apa ada dengan kekuatan atau daya tahan tubuh orang tersebut. Nah, satu hari tanggal 8 Uni masuk, kalau nggak salah tanggal 8 Juni masuk ke rumah sakit, urus semuanya. Nih, Uni memang sengaja nih dari pertama awal masuk rumah sakit tuh Uni videokan yang penting-penting untuk cuman sekedar edukasi kepada teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak semua seperti apa rasanya operasi hemoroid atau ambeien tersebut, dan setelah pasca operasi itu seperti apa gitu. Dan di sini juga akan Uni kupas obat-obat yang bagus yang diberikan dokter kepada Uni dan juga obat yang Uni beli di luar. Jadi pada tanggal 8 itu Uni masuk, nih kita udah tahu nih, udah pasti nih kata dokter memang operasi. Habis itu urus dulu, pergi dulu ke bagian radiologi. Setelah ke radiologi baru ke kita cek darah. Setelah cek darah kita kembali ke ruang tindakan. Di ruang tindakan tersebut kita langsung cek jantung ya. Iya, cek jantung. Setelah cek jantung, barulah kita kembali ke ruang tindakan. Kita kembali ke ruang tindakan tersebut, barulah kita cari kamar. Jadi mulai Uni masuk jam 10, periksa dokter, urus-urus semuanya, semua. Habis itu nunggu sebentar. Jam 3 lewat atau setengah 4 kalau nggak salah itu tuh, barulah Uni masuk ke ruang rawat inap. Itu kan dicarikan dulu tuh sama perawatnya, ruang inapnya, ditanya BPJS-nya kan kelas 1. Jadi dicarikanlah kelas 1 yang BPJS-nya. Habis itu masuklah ke dalam ruang rawat
inapnya. Waduh, ya ini videonya. Uni memang sempat juga memvideokan. Nah, ini ruang rawat inap dari rumah sakit tersebut. Wow. Kayak nginap di hotel tahu. Memang rumah sakit yang ini memang bagus gitu kan. Dia rumah sakit menurut aturannya rumah sakit tipe B. Jadi ya memang alhamdulillah lah kan bisa ditangani sama dokter di rumah sakit ini. Dokternya bagus banget. Yang nanganin Uni itu ya alhamdulillah bagus. Setelah itu masuk ke ruangan rawat inapnya nih ya, teng masuk. Nah, ini masih ceria-ceria nih sebelum operasi gitu loh. Sebelum operasi udah masuk. Oke, aduh, jam 6 diantarkanlah makan malam. Oke, wah mantap nih makan malamnya. Sebelumnya itu Uni orang gizi masuk ke dalam nanyain apa yang nggak bisa dimakan, apa aja, jadi dia catat orang gizi. Obat apa yang alergi, jadi dia tahu kan. Habis itu jam 6 disuruh puasa karena kan mau operasi itu jam 6 puasa. Tapi minum boleh sampai jam 9, puasa makannya itu dari jam 6. Next selanjutnya setelah Uni sarapan pagi. Setelah sarapan kan lanjut itu nih udah keringat nih. Setelah sarapan lanjutlah pada saat jam 11:30 barulah Uni langsung menuju ke ruangan operasi. Tapi sebelum itu sekitar jam 9 apa setengah 10 kan dimasukkan dulu tuh dicek dulu apa namanya ya, disuntik dulu di bawah bagian kulit Uni untuk tes anestesi, tes suntik yang kebal itu apa namanya ya, cek apa ya lupa juga Uni kan. Nah dites dulu di kulit kita cocok atau enggak gitu yang suntik kebal tadi itu yang mau kita disuntikkan di bagian punggung itu. Dan setelah itu oke, cocok. Nah ini waktu itu kan di kulit bawah kulit Uni. Setelah cocok itu udah jam 11:30 teng menuju ruangan operasi. Oke, ini menuju ruangan operasi dan alhamdulillah selalu didampingi Cik suami. Alhamdulillah pada saat itu memang ya siapa lagi kan kalau bukan suami, karena memang di sini keluarganya nggak ada gitu kan. Dan setelah itu setengah 12 jam 12:10 kalau nggak salah nih, sebelum ke ruangan operasi kan kita ada ruangan dulu tuh, ruangan untuk ganti baju. Nah di sanalah. Nah pokoknya ini perlihatkan di sini. Wah sebelum operasi ini masih semring wah gitu kan. Oke, nah ini sebelum ruangan operasi. Oke, setengah 12 masuklah ke ruangan operasi. Setelah itu pada saat masuk ke ruangan operasi, tahu nggak di ruangan operasi itu masuk masuk nih, kesan pertama masuk operasi, tapi ini udah 2 kali operasi jadi nggak ini, tapi ini rumah sakit ini mungkin karena situasi di ruangan operasi itu agak tegang atau agak mengerikan dengan melihat barang-barang seperti kayak gitu. Jadi di situ kan ada layar monitor. Tahu nggak Uni disambut dengan apa? Lagunya. Diari itu yang lagi terkenal itu Diari. Waduh. Jadi memang diputarkan lagu untuk mungkin supaya kita nggak stres kali ya dalam menghadapi operasi. Oke, setelah itu memang lagunya saat lagi persiapan perawat-perawatnya lagi putaran lagunya itu memang volumenya agak keras, jadi nggak terlalu ini.
Oke ya, udah siap-siap. Oke, nah, habis itu disuntik lah kan yang bagian punggung ini itu kan, bukan punggung tapi yang di dekat pinggang ini. Jadi yang suntik kebalnya itu memang di bagian ke bawah aja, kayak orang yang lahiran gitu, bagian bawah kan yang disuntik. Setelah itu udah kebal belum? Udah terasa atau enggak? Terasa enggak? Gitulah kata dokternya. Oke, udah, tapi ini masih tetap bisa bicara, setelah itu oke, dokternya masuk. Setelah diurus semuanya sama perawatnya, dokternya masuk. Barulah melaksanakan operasinya. Itu nggak lama kok, bisa dikatakan lebih kurang 20 menit lah, 20 menit operasi dari hemoroid tersebut, 20 menit. Volume lagu tadi itu yang pas operasi dikecilkan, tapi masih kedengaran. Jadi memang nggak dibikin monoton kita di dalam, kita tuh nggak mikir macem-macem kayak gitu kan. Dengan nanti ada lagu-lagu yang pokoknya enak-enak lah didengar pada saat itu, karena nggak bisa ngerekam kan. Jadi memang enak lah di ruangan operasi itu. Setelah operasi akhirnya keluar, suntik kebal masih menjalani sebagian sini, jadi nggak terasa lah sakitnya, masih biasa-biasa, masih bisa nahan. Setelah itu, setelah operasi kan masuk, terus dinasehati nih sama perawatnya, kalau udah kita mengalami hemoroid seperti ini, kalau dapat dijaga lagi pola makan, memang banyak masukkan asupan sayur sama buah, itu memang wajib. Karena apa? Karena kalau orang yang udah pernah, dia akan ada timbul lagi kalau nggak dijaga gitu, kata dokternya kan. Setelah itu ini nih hasilnya yang di foto sama suami ini. Jadi semacam memang kayak daging kayak gitu kan. Ini di foto sama di video sama ini. Oke, udah. Setelah itu beberapa menit kemudian, mungkin Uni di ruangan itu ada nunggu lebih kurang 15 menit kali ya, 10-15 menit, barulah dijemput sama perawat yang berada di ruang inap. Uni dijemput, habis itu didorong lagi ke ruang rawat inap. Oke. Masih bisa menahan karena suntik kebalnya masih ada di dalam diri ini. Oke. Ini kalau ada yang tahu nih lagi duduk sakit ini, udah 2 bulan tahu. Udah masuk 2 bulan, udah mau masuk 2 bulan ini memang masih sakit untuk duduk itu. Bisa dikatakan kalau untuk adik-adik, teman-teman atau kakak-kakak Uni lah, kalau bisa nih, karena Uni udah ngerasain nih, memang sih daya tahan untuk operasi tersebut itu tuh setiap orang beda-beda. Tapi kalau yang Uni rasakan memang na'udzubillah min zolik. Jadi Uni catat tuh, Uni catat dari tanggal Uni masuk sampai saat ini tuh, yang udah hampir 2 minggu ini yang Uni nggak catat kayak mana rasa sakitnya. Hari pertama selesai operasi, masih senyum-senyum, masih udah. Besoknya udah bisa jalan kan, pakai kateter juga. Besoknya setelah selesai operasi, besoknya itu kateter tuh dicabut. Jadi Uni langsung ke ke kamar mandi, bisa jalan. Mungkin obat bisu masih ada, jalan nih pakai infusnya. Tuh infus Uni yang diberikan 2, obat pereda rasa nyerinya 2 ini. Obat pereda rasa nyerinya 2. Setelah itu operasi tanggal 8 surat-surat masuk nih, tanggal 8 itu kan sorenya. Tanggal 9 operasi, tanggal 9 operasi, tanggal 10 buka kateter. Buka kateter tuh masih oke, masih biasa-biasa. Masih biasa-biasa lah, mungkin karena masih bisa lah Uni menahan rasa sakit. 9 kan, tanggal 10 Uni masih berada di rumah sakit.
tanggal 10, 8, 9, 10. Nah ya, tanggal 11 Uni balik. Jadi Uni ada 4 hari, 3 malam, 4 hari lah di rumah sakit tersebut. Gitu kan, memang rumah sakitnya bagus kan, pelayanannya bagus, perawatnya mantep, dokternya cakep. Aduh, dari rasa sakit itu bisa berkurang lah kalau kita berobatnya kayak gitu ya. Kalau dapat pelayanannya seperti itu, alhamdulillah. Dapat pelayanannya memang bagus gitu kan. Ruangan inapnya juga bagus gitu kan. Pokoknya enak lah. Kalau untuk yang selama Uni kan memang orang yang sering masuk rumah sakit. Operasi inilah, operasi itulah, inilah, macam-macam lah gitu kan. Nah, jadi tanggal 11 ini udah dibolehkan pulang. Ini udah jalan itu, udah bisa jalan. Nah, itu rasa sakitnya udah mulai nih. Udah mulai. Pus udah dibuka, siangnya Uni boleh pulang. Setelah pulang dari situ tanggal 11 kan. Tanggal 11 itu Uni udah nggak BAB tuh. Berarti Uni BAB-nya tanggal 9 aja, pupnya tanggal 9. Karena di sebelum operasi itu kan harus pup dulu, jadi dikasih pencahar gitu kan. Nah, tanggal 9 tuh sebelum operasi pagi itu memang pup. Habis itu nggak ada pup lagi, 9, 10, 11 Uni nggak ada pup. Habis itu tanggal 11 itu pokoknya 4 hari sampai di rumah. Kan Uni minum obat pencahar yang dikasih sama dokter itu berupa sirup. Obat pencaharnya itu berupa sirup. Nah, setelah itu hari keempat baru Uni pup. Disinilah baru Uni merasakan seperti apa rasa sakit yang sebenar-benar sakit tersebut. Nih kayak gini nih, masih gini-gini. Jadi sebenarnya pengen bikin kontennya itu udah sebulan yang kemarin, tapi karena memang belum nyaman kan. Aduh. 1 sampai 10 rasa sakit kita ratekan ya. Tahu nggak rasa sakit Uni seperti apa? Oh no! Sampai di mana ini? 9,8. Coba bayangkan rasa sakitnya. Selesai operasi, kita belum ada pup, akhirnya pup. Sampai saat itu air mata Uni mengalir karena memang nggak tahan. Sakitnya tuh sampai ke tulang-tulang badan nih, ke tulang-tulang nih nggak bisa. Kebetulan kan orang tua Uni kan udah meninggal, mama Uni kan udah meninggal. Jadi ya sempat kesebut lah gitu kan sambil nangis, mama. Jadi ngerasa kayak mana ya, rasanya minggu pertama sakitnya masih kayak gitu. Habis itu kan kontrol, dikasih obat lagi. Setelah itu minggu kedua rasa sakit masih sama dengan minggu pertama. Aduh, gak bisa udah menahan rasa sakitnya, Masya Allah. Kadang setiap pup nih nangis, kadang ada pupnya yang keras, itu lebih parah lagi. Tapi Uni tetap berusaha kuat karena Uni yakin apapun yang Uni lalui sekarang ini udahlah keputusan Uni untuk operasi gitu kan. Dikarenakan memang udah meradang kan, jadi percuma kalau memang diobatin nggak nyaman, ya udah jalan satu-satunya operasi. Ya udahlah, Uni ambil keputusan ini. Minggu ketiga rasa sakitnya berkurang menjadi 7, red 1 sampai 10 tadi ya, berkurang lah menjadi 7, itu minggu ketiga. Minggu keempat sama, 3, 4 itu sama, antara 8 sama 7 rasa sakitnya. Masuk di bulan berikutnya, di minggu kelima. Di minggu kelima udah agak turun nih rasa sakitnya jadi 6, tapi tetap sakit. Sakitnya nauzubillah min dzalik. Ya Allah, aduh, gak bisa nih menang kalau nih membayangkannya itu rasa sakitnya. Ya Allah,
pengen bilang sama diri menyesal, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena udah menjadi keputusan sendiri kan, kalau memang kita mau operasi. Oke, setelah minggu kelima, minggu kelima ke 6, minggu kelima ke 6 itu udah berkurang menjadi 5. Rate 1 sampai 10 rasa sakitnya itu udah menjadi 5, berkurang. Dan sekarang ini udah memasuki minggu ke 7. Berarti tanggal 8 Agustus besok itu udah 2 bulan penuh. 8 Juli. Berarti ini masuk minggu ke-7. Di minggu ke-7 udah nih, di minggu ke-5 pun Uni udah bisa masak. Tapi yang belum bisa nyuci sama nyuci piring, nyuci baju sama nyuci piring itu belum bisa. Memang masih dibantu sama suami. Memasak bisa, tapi berdiri gitu kan. Tapi berdiri lama nggak bisa, duduk lama juga nggak bisa. Ini udah lama nih duduk, tapi tangan ini yang sebelah sini nahan ke sini. Kadang nahan kan nampak tuh kadang-kadang ini nyeri gitu kan. Tuh memang aduh. Jadi dikasih tahu lah nih sama saudara Uni kan untuk meredakan nyeri itu. Jadi ini waktu lagi sakit-sakit itu minta konsultasi lah kan sama saudara Uni kan. Gimana rasa menghilangkan rasa sakitnya. Saudara Uni bilang pakai air panas katanya kan. Pakai air panas. Jadi bisa ini dia air panas sama rasa sakit. Terus yang pas Uni yang sakit-sakit banget tuh nih telepon juga nih adik Uni kan, nanyain obatnya gitu kan. Jadi obat yang dosis yang dikasih dokter itu Uni tambah gitu kan, yang pereda nyeri tadi ditambah, itu saran dari adik Uni itu kan. Terus untuk rasa sakit tadi kan air panas tuh kan kata saudara Uni juga. Air panas itu Uni kasih daun sirih. Ini nih, jadi ketika yang ingin operasi, kalau memang rasa sakitnya na'udzubillah, panaskan air sama 7 lembar daun sirih. Panaskan itu, habis itu selesai pup itu langsung rendam. Jangan hangat ya, kalau hangat dia nggak bakalan mempan. Memang panasnya itu berapa derajat juga susah juga ya, karena nggak Uni ukur kan. Pokoknya air yang panas tadi itu cuma dicampur berapa gayung. Nggak akan terasa panas sama kita. Karena apa? Rasa panas tadi bersaing sama rasa sakit yang auzubillah min zolik ini. Aduh, rasa sakitnya memang benar-benar kali. Ini untuk kita semua nih yang nonton channel YouTube Uni. Kalau udah di grade 1 sama grade 2 udah dapet nih hemoroid hambayan tadi itu, jaga, perbaiki pola makan, jangan sampai dia menjadi yang ketiga. Kalau udah yang ketiga dia parah banget dan memang akan rasa sakitnya, aduh, air mata, nangis rasa sakitnya itu. Ini udah masuk minggu ke-7 ini masih kayak gini nih. Jalan pun udah masih susah. Naik motor bisa tapi duduk ibu-ibu gitu, nyamping gitu kan. Belum bisa yang duduk kayak ngangkang gitu, nggak bisa gitu kan. Coba bayangkan, ya Allah, kadang menyesal tapi mau gimana, menyesal nggak bisa kan. Jadi cobalah selalu menjaga kesehatan. Maksudnya itu pola makan dijaga. Buah dan sayur itu memang penting. Walaupun sedikit, tapi paling tidak makan pagi, siang, dan malam. Ini kan sedikit, buah sama sayur tadi. Oke, untuk sanak-sanak Uni, adik-adik Uni semuanya. Kalau bisa, ini syarat. Kalau bisa, nggak usahlah operasi. Bukan, kalau ini mah menyarankan mah yang benar-benar aja. Dibilang, ini harus begini, ini. Enggak, kalau bisa nggak usah operasi. Coba tip pertama bagi penderita hemoroid
atau ambeien. Kalau udah di grade 1 sama grade 2, yang grade 1, kalau yang grade 1 ini dia ada keluar sedikit tapi dia masuk lagi sendiri. Nggak ada bantuan dengan apapun. Yang grade 2, dia agak keluar agak besar, kadang-kadang dia masuk sendiri, kadang-kadang pakai bantuan tangan, jari. Kalau yang grade 3, yang seperti ini, dia udah masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi, pakai tangan. Dan ketika grade 3 ini meradang, auzubillah min dzalik sakitnya, dia semacam kepala botak, sakit, keluar, habis itu harus dimasukkan pun sakit. Kalau nggak dimasukkan dia sakit lagi. Kalau memang harus keluar dia sakit lagi. Itu makanya Oni operasi. Nah, trik pertama ini untuk orang yang menderita ambeien yang pertama dan kedua, obatnya. Ini obat yang alami aja ya. Panaskan batu. Ini dari tetangga Uni juga nih. Taunya kan dia ceritakan dia juga pernah mengalami. Panaskan batu. Kalau bisa masak di atas kompor batu tersebut. Masak di atas kompor. Kan panas tuh. Bungkus kayak sama kain atau handuk. Dudukkan. Didudukkan di bagian anus kita tersebut. Memang yang pas bagian ambeien tersebut dudukkan. Lakukan itu terus. Kok pokoknya sampai berapa lama sampai dia masuk kembali. Nah, itu ada tetangga Uni yang cerita. Trik yang kedua, bagi penderita ambeien yang masih grade 1 dan grade 2. Yang kedua ini ada semacam obat. Jadi itu tuh dioleskan. Jadi beli obat itu, ya, ini obatnya, ini yang beli di luar. Obat ini juga bisa dipakai setelah operasi. Jadi ini beli obat ini. Ini obatnya, salepnya, harganya lebih kurang 120-an. Ini obatnya memang bagus. Waktu kalau nggak salah Uni makainya pada minggu ke-5 Uni pakai. Memang untuk mengobati bagian luka dan pereda nyerinya juga ada. Trik yang ketiga, bagi yang penderita, selain dari pola makan itu dijaga, sayur dan makanan tadi, ada semacam minyak zaitun HNI. Kalau seandainya saat itu nggak ada makan buah atau sayur, minum ini. Ini bagus. Jadi minum agak 3 sendok malam-malam tuh. Nah, itu tuh bagus untuk pencernaan juga. Memang bagus. Uni pun pakai itu kan. Jadi pencernaan lancar karena saat sekarang memang harus lancar pencernaan Uni. Pencernaan Uni memang harus lancar, jangan sampai pupnya itu keras. Nah, Uni pernah merasakan nih karena kerasnya. Rasa sakitnya, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nggak sanggup. Nah, oke, sampai di sini dulu cerita pengalaman Uni untuk sanak-sanak semua. Semoga menjadi pembelajaran. Share dan tanya-tanya ke Uni apa sebabnya dan apa-apa aja yang bisa kita lakukan setelah operasi tersebut, pasca operasi. Oke, Sanak Uni, sampai di sini dulu. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan warna-warni hidup di lain waktu. Oke sayangku, salah dan kilaf, Milk nih. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Oke. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment. Bye-bye sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.